Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini pendeta Liolin akan menabur firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya dan juga atas setiap pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian hari ini. Kiranya pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Marilah kita membuka kebaktian kita hari ini dengan lagu Let There Be Peace on Earth. Damai di dunia. Welcome everyone. Saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama sebelum mulai kebaktian kita. Puji syukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menyertai kami. Walaupun ada kebakaran, tapi Engkau tetap menyertai kami. Tuntun mereka ya Tuhan yang masih dalam bahaya kebakaran juga ya Tuhan. Biarlah Engkau sertai satu persatu juga teman-teman kami yang belum datang. Engkau sertai agar mereka boleh tiba di tempat ini dengan semangat. Ya Tuhan, kami akan memulai kebaktian kami. Biarlah Engkau sertai agar kami dapat memulainya dengan penuh ucapan syukur dan juga tetap berbakti kepada-Mu. Tuhan, sertai juga pemain musik dan juga tim leader ya Tuhan yang memimpin puji-pujian. Engkau sertai agar lagu-lagu yang dinyanyikan boleh membawa kami
ke dalam suasana yang baik dan juga tetap mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pastor Leolin, serta ya Tuhan, di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang firman Tuhan sampaikan boleh kami dengar, boleh kami ingat, dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari lewat sehari. Tuntun kami ya Tuhan dengan firman-Mu, sertai kami agar firman-Mu itu dapat melekat dan tinggal di hati kami. Juga ya Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir, serta ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu hadir dan juga dapat memimpin kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jam kebaktian kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagian berikutnya, penolong yang setia. Dalam keadaan tantangan hidup, kebakaran, peperangan dunia, kita selalu bisa mengandalkan Tuhan Yesus sebagai penolong yang setia. He can always come on the Lord to guide us, to protect us, no matter what challenges we have to face in life. See
bisa? May I ask everyone to stand up if you can. Kita akan menyanyikan lagu Ada Pertemuan di Udara, medley dengan Kalau Bunyi Sangkakala Sejak Ku Terima Yesus. Terdengar berkata
Violin siang ini, berilah masa depanmu kepada Tuhan. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa kami akan dikuduskan. Kami layak dan boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Marilah kita menyanyikan di hatiku, ya Yesus. As we sing our last song before Pastor Violin deliver his sermon, give your future to the Lord. May we enter the Holy of Holies. May we enter to worship Him and honor You only. May the Lord prepare us to be essential, pure and holy. Let's sing in my heart. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan
di surga, kami sudah memuji Tuhan dan Tuhan telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan saja yang boleh bersabda. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, dan hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan dan juga yang menyampaikan, sehingga nanti pada waktu kami pulang, kami sudah boleh menjadi ciptaan baru yang siap untuk dipakai oleh Tuhan menginjili dunia yang terus bergejolak. Dan kami percaya bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, dan pasti bagi siapapun yang menaruh kepercayaannya kepadamu tidak pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami panjatkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan setia itu. Amin. Sebelum duduk saudara-saudara, saya mengundang saudara semua baca firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya, ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Karena iman, maka Ishak sambil mengajar dan berdepan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Diberkatilah orang yang membaca dan juga yang merenungkan firman Tuhan dan juga yang melakukannya. Nah, beberapa minggu-minggu yang lalu kita pernah belajar tentang tokoh-tokoh patriotik di Perjanjian Lama, contohnya seperti Habel, Nuh, dan juga Abraham. Kalau saudara ingat, Habel itu mengajarkan kita untuk selalu memberikan yang terbaik dan yang pertama buat Tuhan. Betul? Lalu Nuh mengajarkan kita untuk mengindahkan perintah Tuhan, di mana Tuhan memberikan peringatan kepada Nuh di mana akan datang banjir besar, dan Nuh itu mengindahkannya, lalu dia membuat sebuah bahtera. Lalu pada waktu kita sampai di Abraham, kita belajar di mana iman Abraham itu dia mengikuti pimpinan Tuhan, ya, mempercayai firman Tuhan, mempercayai janji Tuhan, dan mentaati Tuhan tanpa ragu. Termasuk pada waktu Tuhan itu meminta dia untuk mengorbankan Ishak, lalu dia melakukannya, tetapi itu di stop karena Tuhan mengetahui Abraham membuktikan imannya, di mana dia mengikuti Tuhan itu tanpa ragu. Jadi dari ketiga orang itu saja, kalau kita melatih iman kita seperti mereka dan saudara mengerti, maka saudara menjadi orang-orang yang boleh dikatakan beriman. Beriman seperti Habel, beriman seperti Nuh, beriman seperti Abraham. Nah, hari ini kita akan masuk mempelajari tentang keturunan-keturunan Abraham, ya, dari Ishak, Yakub, dan Yusuf. Nanti seru nih, karena kita masuk ke sinetron. Ya. Jadi sinetron itu bukan hanya pada waktu zaman modern. Zaman dulu juga ada sinetron. Ya. Dalam satu keluarga ini banyak dramanya. Ya. Manipulasinya manusia di dalam keluarga, karakter manusia yang tidak pernah berubah. Tetapi biar bagaimanapun,
Tuhan rencananya itu akan terjadi. Nah, saya ingin bertanya, siapa yang punya anak di sini? Dari kanan, punya tengah. Aku. Ini belum. Ini belum. Itu George 2. Ada yang belum. Oh, you 5. Oh, jadi kita tiga, ada 2. Ya, oh, ini banyak dari kita semua sini sudah punya anak, ya. Pasti kalau kita sebagai orang tua khawatir nggak untuk anak kita, ya? Pasti khawatir bagaimana pergaulannya, bagaimana nanti dia sekolahnya, bagaimana nanti hidupnya nanti akan diberkati Tuhan atau tidak. Walaupun kita diajarkan sebagai orang Kristen itu tidak boleh khawatir, tetapi sebagai manusia kita juga ada kekhawatiran, sehingga dari kekhawatiran itu kita bisa merencanakan sesuatu yang baik untuk keturunan kita, ya. Nanti kalau tidak khawatir nanti hidupnya sembarangan, sehingga kita tidak mempunyai plan untuk masa depan mereka. Khawatir itu ada bagusnya, ada juga tidaknya, di mana kalau kita terlalu berkhawatir, lalu dari kekhawatiran kita itu kita tidak bergantung kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau, karena Dia maunya kita itu selalu bergantung kepada Dia di dalam setiap perkara, ya. Dan kita tahu di mana Tuhan itu setia dalam janjinya, sehingga pada waktu Dia berjanji kepada Abraham di Kejadian 17 ayat 7, Dia berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Itu janjinya Tuhan. Janjinya Tuhan kepada Abraham juga janjinya Tuhan kepada kita semua, ya, pada kita semua. Nah, di dalam khotbah hari ini kita akan fokus untuk 3 orang, ya, anaknya Abraham yaitu Ishak, lalu cucunya, lalu cicitnya yaitu Yusuf. Jadi ketiga keturunan Abraham ini, walaupun di dalam kelemahan mereka, keberdosaan mereka, tetapi mereka mempunyai iman. Mereka mempunyai iman, percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan mereka, termasuk anak, cucu, cicit, ya. Sehingga kalau kita baca tadi, karena iman Yakub memberkati anaknya, karena iman Ishak memberkati anaknya, karena iman Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Kenapa Yakub tidak memberkati Yusuf? Yakub sudah memberkati Yusuf. Yakub sudah memberkati, malah Yusuf itu adalah seseorang yang demikian baiknya, sehingga Yusuf itu dipakai oleh Raja Firaun di negara Mesir sebagai orang kedua, ya, diberkati itu Yusuf. Tapi supaya saudara-saudara Yusuf tidak iri hati, ya, sehingga pada waktu Yakub mau meninggal, dia hanya panggil anaknya Yusuf itu diberkati oleh Yakub. Nanti kita akan pelajari. Tapi mari kita lihat Ishak terlebih dahulu, ya. Kita lihat ayat 20. Katakan begini, karena iman maka Ishak memberkati Yakub dan Esau untuk masa depan mereka. Mengapa dikatakan atau ditulis memberkati Yakub dan Esau? Sebenarnya kan seharusnya Esau dulu, baru Yakub, ya. Tetapi ditulis di situ Yakub dulu, lalu Esau. Ya, pada waktu memberocot itu, ya, Esau dulu yang keluar, lalu Yakub pegang tumitnya, lalu Yakub lahir, ya.
Nah, pada waktu kita memberkati anak juga pasti kita akan berkati anak yang paling besar dulu. Nggak mungkin kita panggil anak yang bungsu, ayo aku berkati kamu dulu. Pasti yang sulung akan iri. Ya. Tetapi dengan jelas di sini dikatakan karena iman maka Ishak memberkati Yakub dan Esau untuk masa depan mereka. Kita tahu di sini saudara-saudara, Ribka itu mandul seperti Sarah, ya. Lalu Ishak berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkannya. Pada waktu Tuhan mengabulkan Ribka mengandung, lalu di dalam rahimnya itu ada anak kembar, ya. Lalu di situ ditulis, sudah, di mana yang muda itu akan mengendalikan hidup kakaknya, yaitu Yakub akan mengendalikan hidup kakaknya, ya, Esau, ya, Esau. Jadi boleh dibilang saudara-saudara, apakah ini merupakan pilihan Tuhan di mana Yakub terlebih dahulu atau Esau yang kedua, kita kurang pasti tahu, ya. Tetapi yang sudah pasti Tuhan itu sudah meramalkan bahwa di dalam kandungan Ribka itu ada anak kembar, ya. Dan anak kembar ini akan saling berselisih. Dan disitulah dimulainya ada sinetron di dalam keluarga ini. Dari Kejadian 25-23 ditulis firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi boleh dibilang Allah di dalam kedaulatannya memilih Yakub terlebih dahulu, lalu dia memilih Esau untuk meneruskan janji-janji Tuhan kepada Abraham. Dan di dalam sinetron itu, ya, mama mengasihi Yakub, kalau papa mengasihi Esau. Ini sudah jelas di dalam satu keluarga tidak boleh orang tua itu pilih kasih, ya. Karena kalau ada pilih kasih maka akan membawa satu gejala keributan di dalam keluarga, ya. Demikian juga setelah berkat itu diberikan kepada anak laki-laki itu, ya, yang dikatakan di Kejadian 27 ayat 1-4 ditulis begini, ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah sangat kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, ia memanggil Esau anak sulungnya untuk memberkati Esau sebelum ia meninggal. Jelas, normal, dia ingin memberkati Esau anak sulungnya. Tetapi pada waktu mama dengar, ya, mama Ribka dengar, lalu dia suruh Yakub, Anda seperti Esau, datang kepada papamu, berlakulah seperti Esau, seperti kokomu, ya, supaya nanti pada waktu papamu memberkati, berkat itu jatuh kepadamu, bukan kepada kokomu. Nah, kalau zaman dulu orang tua kalau memberkati anak atau berdoa buat anak itu seperti perkataan Nabi, ya, zaman dulu, ya. Setiap orang tua yang berdoa dan memberkati anak itu akan terjadi, ya, akan terjadi. Demikian pun kadang-kadang seringkali kita sebagai orang Tionghoa, wejangan dari orang tua leluhur itu sangat ampuh, ya, sangat
ampu yang harus kita dengarkan, di mana wejangan dari orang tua atau berkat dari orang tua itu benar-benar bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Demikian juga pada waktu zaman dahulu itu berkat atau doa dari orang tua itu merupakan seperti nubuat dan doa. Ishak berkata, aku akan memberkatimu, engkau menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang besar. Padahal itu berkatnya dia mau kasih ke Esau. Tetapi ternyata Mama Ribka suruh Yakub berlaku seperti Esau, sehingga berkat yang buat Esau itu jatuh kepada Yakub. Ya, jadi itu merupakan dilema atau sinetron di keluarga, di mana Mama Ribka sayang sama Yakub, Papa Ishak lebih sayang kepada Esau. Tapi biar bagaimanapun juga, ya, Tuhan tetap memberkati Esau. Dan juga yang lebih hebatnya lagi, Yakub tidak marah. Ya, Yakub tidak marah kenapa ditipu begitu sama istri, ya, ditipu. Dan juga dia bilang biar bagaimanapun juga Esau, Yakub tetap akan diberkati, saya tidak bisa mengambil berkat itu. Tetapi engkau pun juga akan diberkati oleh Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, sebagai orang tua, untuk mempercayai anak untuk masa depan mereka, itu kita selalu menanyakan Tuhan untuk memberkati anak-anak kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati anak-anak kita. Kita doakan supaya anak-anak kita itu yang paling utama mau percaya sama Tuhan. Anak-anak kita mau bersekolah, anak-anak kita jadi orang yang baik dan benar, anak-anak kita menjadi orang yang memang bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, itu kisahnya Ishak, ya, kisahnya Ishak. Nah, sekarang kita masuk yang contoh berikutnya, yaitu kisah Yakub, ya, kisah Yakub. Yakub ini boleh dikatakan dia itu seorang yang memang licik, penipu, ya, penipu, ya. Tetapi begitulah indahnya di dalam Alkitab, segala apa yang ada itu diceritakan supaya kita bisa mengetahui di dalam kekurangan manusia, kelemahan manusia, rencana Tuhan itu tetap jalan, tidak bisa dirubah, tidak bisa terubah, tetap berjalan. Bagi siapa yang percaya kepada Dia, itu akan selalu dipelihara sama Dia. Ya. Coba kita baca di Ibrani 11 ayat 21. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Jadi Yakub bukan memberkati Yusuf, yang walaupun sebenarnya dia sudah berkati supaya saudara-saudara tidak ngiri, dia memberkati anak-anak Yusuf, yaitu siapa yang paling besar? Manasye. Siapa yang paling kecil? Efraim. Nah, ini terjadi lagi di keluarga. Bukannya dia berkati Manasye dulu, anak yang sulung, Yakub memberkati Efraim lebih jauh. Ya. Jadi sinetron ini terus berlangsung, saudara-saudara. Bagaimana caranya Yakub memberkati Manasye dan Efraim? Yusuf sudah dengar papanya mau memberkati anaknya, lalu dia bawa Manasye, dia bawa Efraim, lalu dia taruh Manasye di sebelah kanan papanya, lalu di sebelah kiri itu Efraim. Tapi ini nggak tahu, saudara-saudara, Yakub menyilangkan tangannya, ya, dia berkati, ya, dia menyilangkan tangannya, dia berkati Efraim dulu, lalu dia berkati Manasye. Betul? Ya, sudah bisa lihat di situ, ya, ada gambarnya kan?
Oh enggak ada. Sebenarnya ada gambarnya banyak loh gambar. Oke, nanti disebut kenapa? Ya. Jadi saudara-saudara, ya, walaupun pada waktu Yakub sedang berbuat begitu, Yusuf ambil tangan papanya, tapi tetap Yakub menolak. Lalu dia tetap berkati Efraim, anak yang bungsu, lalu dia berkati Manasye, anak yang sulung. Setiap berkat yang pertama itu lebih besar daripada berkat yang kedua, ya, berkat yang kedua. Karena mengapa begitu? Karena Yakub ini adalah orang yang suka memanipulasi, ya. Dia suka bukan suka, dia adalah seseorang yang selalu ingin mengendalikan suasana. Dia ingin mengendalikan siapa saja, termasuk kokonya, ya. Pada waktu kokonya baru pulang dari buruan, lalu dia tawarin itu bubur kacang yang kesukaan dari kokonya, sehingga hak kesulungan dia diberikan kepada dia. Yakub ini adalah seseorang yang memang sering memanipulasi, ya. Dan kita seringkali di keluarga ingin memanipulasi keadaan, ingin mengendalikan keadaan, terutama anak. Ya, anak itu sebenarnya talentanya kemungkinan melayani Tuhan. Talentanya dia mau pergi ke seminari. Tetapi sebagai orang tua yang memang mungkin belum kenal sama Tuhan, dia rubah, enggak, kamu jadi dokter saja. Jangan jadi pendeta, kamu jadi dokter. Ya, seringkali begitu. Orang tua itu seringkali mengendalikan hidup anaknya. Tapi firman Tuhan mengatakan anak itu milik Tuhan. Orang tua itu hanya diberikan tanggung jawab untuk membantu anaknya bisa berhasil. Apa saja, dia talentanya menjadi pendeta, dia talentanya menjadi insinyur, dia talentanya menjadi dokter, dan orang tua itu harus membantu supaya mereka sukses. Bukan mengendalikan anak, tetapi menolong anak. Tetapi Yakub ini itu adalah seseorang yang sering memanipulasikan, sehingga itu dikatakan pada waktu dia mau mati, dia bersandar kepada tongkat. Dia baru bisa merenungkan bahwa saya ini adalah orang yang berdosa, dan dia ingat apa yang dia lakukan. Tetap Tuhan itu tidak akan melupakan janji Abraham untuk memberkati anak-anaknya. Sehingga walaupun tangan kanannya itu ke Efraim, Tuhan juga tetap akan memberkati Manasye. Ya, Tuhan juga akan memberkati anak Manasye. Ini drastis, saudara-saudara. Ya, drastisnya mengapa? Kita sering mengendalikan hidup kita. Saya juga begitu. Tetapi kita harus belajar. Kalau kita selalu ingin mengendalikan keadaan atau sesuatu atau hidup seseorang, itu artinya bukan iman. Betul? Karena kita lagi belajar nih bagaimana hidup dengan iman. Kalau kita mempunyai karakter yang selalu ingin mengendalikan segala-galanya, entah itu di dalam setiap bidang kehidupan kita, maka itu bukan iman. Karena iman mengajarkan bagaimana kita bersandar kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita selalu bergumul kepada Tuhan untuk masa depan kita, untuk masa depan anak-anak. Itu lebih baik daripada kita memanipulasikan situasi atau keadaan. Ya, karena biar bagaimanapun juga
Tuhan yang memegang kendali. Ya, contohnya sekarang nih kebakaran, ya, masa kebakaran dari 20 mil jaraknya itu bisa pindah. Kalau lelatu kan baru naik ke atas lagi nih jatuh turun lagi. Kalau cuman berapa feet ya pasti kena. Tapi kalau 20 mil, 15 mil itu kemungkinan ada yang buat. Kita nggak tahu siapa yang kendalikan, siapa yang buat, kita nggak tahu. Tapi kita percaya Tuhan itu selalu menjaga anak-anaknya. Tuhan itu selalu yang memelihara kehidupan kita semua. Ya. Nah sekarang akhirnya kita sampai pada cicit Abraham, yaitu Yusuf. Ya. Yusuf ini yang sangat baik sekali. Dia merupakan seperti gambaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 22 ditulis begini. Karena iman, Yusuf ketika ajalnya sudah dekat berbicara. Dia bilang sesuatu, ya, kepada saudara-saudaranya. Dia bilang gini, berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan memberikan petunjuk tentang tulang belulangnya. Ini merupakan satu nubuatan, saudara-saudara. Ya. Mengapa? Karena dia sedang berbicara di mana 400 tahun kemudian bangsa Israel itu akan keluar dari Mesir dan pergi ke tanah Kanaan. Dan bangsa Israel akan membawa tulang-tulangnya juga ke tanah Kanaan. Ini menandakan biar bagaimanapun culasnya hati kita, manipulasi hati kita, kita selalu berusaha untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Tetapi kalau kita mempunyai iman sedikit kepada Tuhan, selalu berharap kepada Dia, dan kita menyadari bahwa Dia adalah yang mempunyai daulat, maka kita pun akan tetap selalu ditolong masuk ke dalam rencananya, yaitu damai sejahtera, yaitu di mana yang kita akan masuk ke tanah surgawi. Demikianlah juga buat orang-orang ini, ya, termasuk Yusuf ini. Dia percaya di mana mereka itu akan masuk ke tanah surgawi, walaupun nanti akan digenapi hanya masuk ke tanah Kanaan. Ya. Nah, di ayat 22 ditulis begitu, karena iman Yusuf ketika ajalnya sudah dekat berbicara tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Itu dia berbicara atas macam kayak nubuatan yang dimana 400 tahun kemudian mereka itu akan keluar dari Mesir. Karena pada waktu Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir, lalu saudara-saudaranya datang karena mereka kelaparan, mereka bertumbuh banyak di Mesir, tambah lama tambah banyak, tambah banyak, dan Firaun yang telah mengangkat Yusuf menjadi orang kedua sudah mati. Lalu raja yang baru tidak mengenal mereka, lalu mereka melihat bangsa Israel tambah lama tambah banyak. Dari satu waktu dia bilang, ini bangsa mesti dipulangkan. Ya. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong membawa mereka keluar dari Mesir. Kemungkinan besar Yusuf itu punya written book atau punya orang yang pernah mengingatkan dia, di mana Allah itu pernah berjanji kepada Abraham, kakeknya, di mana Tuhan itu akan selalu memelihara keturunan mereka. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan begini. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Ya. Itu pada waktu zaman Abraham. Ya.
dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahkan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Jadi 400 tahun kemudian di generasi yang keempat mereka akan keluar. Saudara-saudara, kalau saudara paham dengan firman Tuhan, taruh di dalam hati kita, taruh di dalam pikiran kita, firman itu akan menolong saudara untuk mengambil keputusan. Kalau orang Kristen itu diajarkan mengapa janganlah khawatir. Karena itu yang mengatakan Tuhan sendiri, janganlah khawatir. Janganlah bimbang, itu juga perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri, janganlah bimbang dia bilang. Dan banyak firman-firman Tuhan yang itu sebenarnya diberikan untuk menjaga hidup kita. Kalau kita tidak punya firman, kalau kita tidak ingat sama firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang menjalankan atau melakukan dari pengertian kita sendiri. Dan pengertian kita itu, pengertian manusia itu tidak sama dengan pengertian Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, rancanganku itu lebih besar dari rancangan. Dan alangkah indahnya kalau kita setiap orang dari kita semua ada masalah, kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan. Ya enggak? Tapi biasanya kan kalau kita ada masalah, keributan dulu terjadi di rumah. Ya, nanti kalau udah kerja ke rumah, nanti bisa ambil keputusan yang tidak senonoh, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan itu kalau yang belum punya jodoh, cari jodoh yang datang dari Tuhan. Jadi kalau lagi ribut, doa, minta pertolongan Tuhan. Daripada ribut nanti yang satu ambil keputusan di sini, yang satu ambil keputusan di sana. Jadi yang belum menikah berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan jodoh saya yang berasal dari kamu. Ya. Nah, akhirnya saudara-saudara di ayat 24 di Kejadian 50, Yusuf ini bilang, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu pada waktu 400 tahun sebelum terjadi. Yusuf itu katakan. Jadi memang benar yang dikatakan di Alkitab itu. Walaupun bumi berlalu, firman Tuhan tidak pernah hilang. Siapapun saja yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, itu tidak pernah dikecewakan. Karena dia akan dituntun terus oleh firman Tuhan, dituntun terus oleh dia. Dan bagaimana kita meresponinya? Yaitu meresponinya dengan iman, ya, dengan iman. Sampai ini boleh dikatakan nanti tulang-tulang Yusuf itu akan ditaruh di gua Makpela namanya. Mungkin Andre tahu Makpela. Di sana itu ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Ribka, itu dikuburkan ke sana. Termasuk nanti Yusuf pun akan ada di sana. Jadi begitu indahnya firman Tuhan, ya. Kalau kita biasanya kalau baca firman Tuhan di Alkitab itu cuma gitu-gitu. Tetapi kalau kita selidiki sedikit secara detail, itu ada yang kejadiannya ribuan tahun atau 100 tahun, 400 tahun, itu semuanya digenapi. Termasuk nanti kalau dia datang untuk yang kedua kali, itu pun juga akan digenapi. Kita tidak tahu, ya, kapan rapture,
ya kapan dia datang untuk yang kedua kali. Tetapi yang kita tahu kalau rapture itu all of a sudden, ya all of a sudden, ya. Dan kita tahu dia akan mengangkat kita, ya dia akan mengangkat kita. Jadi saudara-saudara, walaupun dunia tambah lama tambah gila, sepertinya tidak ada harapan lagi. Ukraine perang, wah mana-mana perang, nanti Trump dilantik Januari 20, apa yang terjadi kita nggak tahu. Sekarang BRICS tambah lama tambah kuat, Indonesia masuk menjadi salah satu BRICS. Amerika bagaimana nih? Apakah kita harus balik lagi ke Indonesia? We don't know. Just live day by day. Right? Dia live day by day. Walaupun ada kebakaran, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Dan kita tahu saudara-saudara, di mana Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih. Memang pada waktu kelicikan manusia itu terjadi, ya. Tetapi Tuhan tetap memberkati Yakub. Dia juga memberkati Esau. Dia juga memberkati Manasya, dan juga dia memberkati Efraim. Ya. Dan tragisnya, realitinya, tragisnya, kalau saudara concern untuk anak-anak saudara, yang paling utama mereka itu harus punya Yesus Kristus. Dan seringkali di dalam kehidupan orang Kristen itu sendiri, anak-anak lebih difokuskan untuk hal-hal yang materi. Sekolah yang tinggi, jabatan yang tinggi, keuangan yang banyak. Apa gunanya kalau mereka itu tidak kenal sama Tuhan? Bukan artinya saudara-saudara yang masih muda ini tidak boleh berhasil. Berhasil setinggi-tingginya. But you have to have Christ in your life. Karena Tuhan Yesus katakan, apa gunanya kamu mempunyai dunia kalau nanti nyawamu hilang? Dan tentu saja kita sebagai orang percaya, kita mau hidup di dalam janji Abraham. Bukan saja kita boleh mendapatkan pemeliharaan Tuhan dalam bumi ini, dan juga kita akan mendapatkan janjinya di mana nanti kita akan pulang bersama-sama ke tanah surgawi, bertemu dengan mereka. Berkati anak-anak saudara. Bagi orang yang sudah mempunyai anak, kalau anak ada yang suka tidak dengar, selalu melawan. Kalau di Injil, jangan give up, jangan letih. Sampai saudara sekarat pun tetap doakan mereka. Karena pada waktu kita menaruh iman kita kepada Tuhan, Tuhan itu mendengarkan. Karena dia tahu dan dia inginkan kita, masa depan kita, masa depan anak-anak itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Pun di dalam kelemahan kami, dalam hidup kami sering jatuh bangun, seringkali kami memakai pengertian kami sendiri. Tetapi biar bagaimanapun juga kalau kami mempunyai iman sedikit saja, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Bapa di surga, biarlah Engkau tumbuhkan iman kami, tambahkan iman kami, supaya kami bisa memelihara janji-Mu dan juga kami bisa menginjil orang lain, di mana orang yang hidup di dalam Tuhan itu tidak pernah dikecewakan dan dibiarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui Engkau kami bisa mengenal Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Amin.
kasih pendeta Lioli atas firman yang telah disampaikan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Blessed are those who not only listen, but more importantly, keep it in your heart and practice it in our daily lives. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita menghayati kesatuan iman kita dengan semua orang percaya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, dengan mengucapkan iman Rasul. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu. Saya persilakan Saudara Eva untuk memimpin doa syafaat. Haleluya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk terus beribadah, untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan memberikan terus kami kesempatan Tuhan, dan kami memakai kesempatan yang ada Tuhan untuk tidak menyia-nyiakannya. Karena kami tahu Tuhan, semua ini akan berlalu, bumi ini akan berlalu, tapi kami percaya firman-Mu akan tetap tinggal. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan. Berkati hamba-Mu Pak Leolin, Engkau Tuhan memakainya Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun dan kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati istri dan anak-anaknya, dan bahkan seluruh jemaat yang Dia pimpin, ada berkat Tuhan turun di atasnya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk kami. Tuhan, kami mohon saat ini Tuhan, Engkau mengampuni kami Tuhan. Karena Tuhan, setiap hari Tuhan, bahkan dibangun pagi hari sekalipun, kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Bahkan dengan pikiran kami sekalipun Tuhan, Engkau terluka dengan pikiran jahat kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, kedagingan kami yang selalu kami utamakan. Kami mau mohon kepadamu Tuhan, pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Karena Engkau suci kudus adanya. Biar kiranya Tuhan, Engkau Tuhan selalu menjamah hati kami untuk hidup kudus, untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan Amerika ini, keadaan LA dan sekitar Tuhan yang sudah dimakan api. Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh Tuhan berdoa buat mereka. Tuhan, jangan biarkan hanya hujan air mata yang turun, tapi biarlah hujan pertobatan turun Tuhan di sekitar LA ini. Karena kasih Tuhan yang masih terus menyelimuti, kasih Tuhan yang masih tetap terus ada. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berdoa untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal, yang bahkan kehilangan sanak saudara. Biar kiranya Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan untuk mereka. Tuhan, untuk Tuhan di daerah Tuhan timur sana yang saat ini juga sedang dilanda badai salju, kiranya tangan kasih Tuhan, kehangatan Tuhan menyelimuti mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk penobatan presiden Tuhan tanggal 20 ini. Tuhan, apa yang terjadi kami tidak tahu, tapi kami tahu Tuhan semua ini ada dalam agendanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami saat ini mau berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, untuk Kohandi dengan kesehatan yang kiranya Tuhan campur tangan untuk proses pengobatannya Tuhan.
Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Engkau Tuhan menjamah dia. Juga Cik Liani, Engkau Tuhan jadikan dia Tuhan tulang rusuk yang setia dalam mendampingi suaminya. Terus mengangkat tangannya untuk berdoa kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior kami, Tante Olga, Tante Juliana, Tante Ing, Tante Tres, untuk proses pemulihan kesehatan mereka. Engkau campur tangan, Engkau beri yang terbaik Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk senior yang saat ini ada, untuk Tante Nita, untuk Tante Oni, untuk Tante Cu, untuk Kokehin, untuk tim Udon, untuk Pak Sugianto, dan yang tidak bersama dengan kami Steve, kami mau bawa di dalam doa kami. Tuhan, keberadaan Tuhan para senior ini memotivasi kami Tuhan untuk tetap terus setia kepadamu. Itulah Tuhan yang kami Tuhan inginkan, kami beroleh setia sampai pada waktu Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mau berdoa juga Tuhan untuk sahabat kami Jamie, untuk anak kami Evan. Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan mau Tuhan, Engkau Tuhan pulihkan mereka saat ini juga. Tapi kami percaya Tuhan, semua ada waktunya. Karena kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami juga mau berdoa buat saudara kami George untuk pemulihan kesehatannya. Campur tangan Tuhan terus menyelimuti. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa saat ini untuk para pengurus di tempat ini. Engkau tahu Tuhan, Engkau sudah memakai mereka untuk mengurus gereja Maranatha. Biar kiranya Tuhan, berkat-Mu Tuhan turunkan untuk mereka. Hikmat-Mu terus Tuhan Engkau berikan buat mereka untuk terus menjadi berkat. Bukan hanya di gereja Maranatha, tapi di tempat lain. Di tempat mereka boleh bekerja, mereka boleh ada. Biar ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada hikmat Tuhan untuk mereka. Terima kasih Bapak. Siang hari ini kami mau mengangkat negara Indonesia, tempat di mana kami berasal. Biar tangan kasih Tuhan menyelimuti Indonesia. Biar kuasa Tuhan terus ada di Indonesia. Tuhan, Engkau Tuhan memberikan hikmat-Mu, memberikan Tuhan hati-Mu Tuhan untuk Indonesia, untuk Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran dengan para menterinya ada di dalam tangan kasih Tuhan. Dan mereka boleh menjalankan kepemimpinan ini berdasarkan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk negara-negara yang bertikai, negara-negara saat ini Tuhan, di mana mereka Tuhan mengangkat kekuatan senjata mereka. Biar kiranya Tuhan damai-Mu Tuhan turunkan untuk mereka. Terima kasih Bapa, siang hari ini kami mau berdoa untuk negara biji matamu Israel. Biar kuasa Tuhan tetap terus nyata. Biar kiranya Engkau sendiri menurunkan belas kasih-Mu untuk bangsa Israel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk acara-acara di dalam gereja ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk acara tanggal 25 nanti. Tuhan, di mana Tuhan memorial service untuk saudara kami Robi yang diadakan. Dan kiranya Tuhan biar acara boleh berlangsung dengan baik. Dan Engkau memberi kekuatan untuk Priscilla, istrinya dan keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami ini penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya, kami berdoa pada Allah yang sempurna. Engkau yang akan menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Umat terkasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan yang mulia. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita yang akan dilayani oleh George.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan yang terbaik persembahan ini. Kiranya Kau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum sempat memberi. Kiranya persembahan yang kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dengar doa seru kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Selamat datang kembali dan terima kasih untuk kita ada musik baru. Blessing. Tuhan, terima kasih dan nggak tahu. Oh, ini dari mana ya? Korea. Anaknya Nina. Dari Korea. Anaknya Nina si Gideon sama Blessing. Ya, yang kapan dia datang? Yang nyanyi kapan nanti? Solo. Oke. Jadi minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jonathan Lo. Dan Rabu ada Bible Study bersama Pastor Emil Zeng jam 8 malam melalui Zoom seperti biasa. Dan seperti yang diumumkan Cifoni, ini kalau kita tanggal 25 tadi seperti doanya akan ada memorial service untuk Pak Robi. Dan kalau mau mengumpulkan duka apa? Ya, sumbangan dana boleh dimasukkan di kotak ini khusus untuk dari Maranatha untuk itu acara untuk bukan acara untuk Pak Robi ya, untuk Priscilla sebagai tanda belasungkawa. Terima kasih. Ada lagi? Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Maranatha. Setelah itu pendeta Liolin akan memberikan berkat. We will sing our last song Maranatha, and then Pastor Liolin will bless us with the benediction. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia. Tuhan Bapa kami yang surga, jenguklah dan pedulikanlah jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, berikan mereka perlindungan, berkat daripada-Mu,
penyertaan daripadamu, dan bawalah mereka kembali di minggu depan untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat daripadanya. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah. Diberkatilah dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam pemberianmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan. Saudara yang